Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan narasumber ini dari Sidoarjo yang bernama Eka Agus Purnomo SPD dari SD Negeri Karang Gedang 03. Beliau akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Sigit selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang hebat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, berdiskusi, sharing dalam suasana yang penuh kekeluargaan, suasana yang sejuk ya, karena kita berada di tempat yang luar biasa dan tentu saja dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan suasana dan kondisi yang seperti ini selalu ada untuk kita semua. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini mohon maaf saya pakai masker, adalah salah satu bentuk budaya positif yang sudah ada sejak 2 tahun yang lalu ya. Jadi nanti saya lepas. Nah, ini sebagai contoh saja, karena tema saya budaya positif. Ya, ini materi saya budaya positif adalah salah satu tugas dari kami selaku calon guru penggerak angkatan 7. Dan tentu saja ini sifatnya saya sharing ya, tidak menggurui. Dan sebelum acara saya seperti biasa ada ice breakingnya dulu gitu, supaya lebih semangat karena anak-anak di kelas itu senang dengan ice breaking, apalagi dikasih es krim ya, lebih senang. Kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Oke, ice breakingnya sudah familiar, ya, familiar. Bisa tepuk atau bisa nyanyi. Barangkali yang suka nyanyi, tapi yang familiar seperti biasa kalau saya tanya semangat pagi, jamnya pagi, luar biasa, yes, gitu saja ya. Jadi paginya 3 kali, pagi, luar biasa, yes. Yang kompak nih Bapak Ibu, semangat ya. Semangat pagi, luar biasa, yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Satu lagi ya, untuk sebelum ke materi saya ingin mengetes tingkat konsentrasi dengan semua. Sudah fokus atau belum? Ini ice breaking saya dapatkan dari rekan-rekan guru yang lain ya. Perhatikan apa yang saya ucapkan, ikuti apa yang saya ucapkan. Paham ya? Oke, ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam bebek. Kurang kompak Pak Guru, kurang semangat. Semangat, saya belum kembalikan. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Mantap nih, konsentrasi. Mbak Zulanya, iya. Kalau masih bingung terus menjawab angka berarti belum konsentrasi ini, berarti ya belum siap ke materi ya. Itu bisa dipraktekkan di kelas dengan anak-anak, pasti senang. Sebelumnya kita ingat ya, Pak Mas Menteri menyampaikan kurikulum Merdeka itu tujuannya 3.
Tiga ya, tiga. Yang pertama murid, yang kedua murid, yang ketiga murid lagi. Artinya apa? Kita semuanya itu fokusnya ke murid, berpihak ke murid. Ya, kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Oke, lanjut saja karena waktu. Nah, ini Bapak Ibu, saya memakai masker. Bapak Ibu lihat di depan ada foto beberapa orang memakai masker. Ini adalah salah satu bentuk budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu memakai masker di sini terpaksa atau tidak? Ada yang terpaksa, ada yang tidak. Setuju ya, sepakat? Ya, saya setuju karena saya juga dulu awalnya terpaksa karena peraturan kan ya. Karena terpaksa, karena peraturan, akhirnya lama-kelamaan menjadi terbiasa. Terbiasa kemudian menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya positif. Artinya apa? Tanpa disuruh sekarang kita karena punya keyakinan, karena kesadaran diri ingin sehat, terbebas atau terhindar dari COVID, ya pakai masker ya. Itu kesadaran diri. Ini budaya positif, salah satu budaya positif ya. Dan sebelum pandemi pun banyak sekali budaya positif yang sudah berjalan, banyak sekali ya. Seperti 3S, 5S, apa itu ya? Sapa, senyum, salam, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Banyak sekali budaya positif yang sudah berjalan di sekolah. Oke, lanjut Pak Sigit. Ya, ini adalah beberapa contoh budaya positif yang sudah berjalan atau yang mungkin Bapak Ibu juga sudah diterapkan ya, di sekolah. HP di silent, barangkali mungkin belum terbiasa. Terus jika ada yang berbicara mengangkat tangannya atau ada berbicara itu mendengarkan ya, tidak ramai, tidak cerita sendiri. Kemudian yang ketiga, jika mau bertanya angkat tangannya, itu juga hal yang baik. Kemudian yang keempat, selesai tepat waktu, misalkan mungkin ada kesepakatan mengerjakan tugas gitu ya. Yang kelima, bertanya dengan sopan. Ini beberapa contoh budaya positif dan masih banyak yang lainnya yang sudah berjalan. Next. Nah, ini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaannya seperti tadi, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satu unsur utama dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Nah, ini. Jadi untuk bisa mewujudkan budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif dulu. Next. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di depan di layar ada 3 pernyataan. Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. 3, pemberian penghargaan atau hadiah dapat memotivasi anak. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu guru hebat ini yang ada di sini, setuju yang mana? Silakan, saya minta tanggapannya. Nomor 1, 2, atau nomor 3. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Silakan Bapak Ibu ada yang menanggapi dari pernyataan itu. Mbak Rini, terima kasih. Coba. Oke, saya pilih nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi dengan adanya hukuman, nanti anak lebih disiplin untuk mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Rini. Tepuk tangan untuk Mbak Rini. Ya, kita biasakan. Ya, nanti ada materinya ya. Ada apresiasi penghargaan kepada anak. Mungkin barangkali ada yang berbeda dengan Mbak Rini. Ini tadi Mbak Rini nomor 1 ya, hukuman. Yang nomor 2 pernyataannya barangkali Bapak Ibu ada yang berbeda. Mungkin yang nomor 3 pemberian penghargaan, hadiah dapat memotivasi anak. Silakan Bu Alfa, ya Bu Alfa. Dari situ saja ya, dengar kami dari sini. Saya lebih setuju dengan pemberian penghargaan itu dapat memotivasi anak. Soalnya saya pernah ya, waktu mau lomba itu anak saya nggak mau. Setelah saya kasih 50.000 dia langsung mau.
Gitu ya. Berarti dikasih uang. Dikasih uang. Luar biasa, pemurah hati, banyak uangnya kan Ibu Fani, Bu Alfa ya. Oke, itu beberapa tanggapan dari Bapak Ibu. Nanti ada materinya di belakang, kita kupas di belakang. Next ya. Ini beberapa materi yang perlu kita pahami sebelum kita mempraktekkan atau melaksanakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada permainan ya. Ini permainan berpasangan sebetulnya, tapi tidak perlu ya, tidak perlu. Ini permainannya namanya coba buka. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, coba perhatikan di slide sambil membaca. Ada seseorang, Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Di dalam tangan Ibu itu, Bapak Ibu itu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, kepalan Bapak Ibu itu perlu menjaga benda tersebut di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kepalkan tangan ya. Kemudian bayangkan ada seseorang yang mencoba dengan segala cara ya membuka kepalan tangan Bapak Ibu, membujuk ya, menghardik, mengintimidasi, bahkan mungkin menawari uang ya misalkan. Nah, kira-kira ini saya juga minta tanggapannya dari Bapak Ibu. Kira-kira ketika Bapak Ibu rayu, dihardik, intimidasi, bahkan diberi hadiah uang atau apa, kira-kira sesuatu tadi yang jenengan ada di kepala tangan mau dibuka atau tidak? Barangkali ada yang menanggapi. Bu Tini, barangkali mau dibuka apa tidak tangannya kira-kira? Coba. Menurut saya tidak dibuka, karena semakin banyak tantangan berarti semakin berharga apa yang kita pegang. Semakin banyak tantangan ya, intimidasi, terus rayuannya. Jadi tegar ya, di kepala ya. Oke. Barangkali ada yang membuka, ada enggak? Mungkin membuka, mau berbagi karena ini saya mau berbagi dengan yang lain. Oke ya, sudah saya simpulkan. Nah, ini semuanya itu terkait dengan teori kontrol ya. Nanti kita bahas juga di belakang. Jadi Bapak Ibu mau membuka atau mau menutup kepala tangan itu sesuai dengan keinginan jenengan, keyakinan jenengan. Ketika jenengan mau membuka, berarti ya jenengan ingin membuka berdasarkan kebutuhan saat itu. Ingin menutup juga sama. Karena apa? Letak kontrol itu ada pada diri kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Tadi diintimidasi, diberi hadiah, saya tidak mau membuka karena saya sendiri yang mengontrol. Nah ini dia, kita mencoba mengubah paradigma stimulus respon tadi ya, stimulus respon. Kadang-kadang kita guru memberikan stimulus, siswa merespon ya, berarti perintah anak melaksanakan. Kita ubah kepada teori kontrol. Ini perbedaannya, stimulus respon, realitas kita sama, padahal teori kontrolnya itu realitas kita berbeda. Artinya bahwa semua orang, semua siswa itu kebutuhannya berbeda. Ya, semua yang dilakukan anak punya alasan tertentu, tujuannya pun berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tadi siswa mempunyai tujuan yang berbeda, gambarannya pun ke depan pasti berbeda, cita-citanya, harapannya pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya tidak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berusaha memaksa orang lain agar pandangan kita sama. Kita justru yang harus bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan ya. Yaitu. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kadang-kadang kita ya, saya juga selaku guru kadang-kadang kalau sudah melihat anak itu berperilaku jelek atau buruk, pasti sudah dicap jelek atau buruk. Nah, padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku tadi
memiliki tujuan, mempunyai alasan. Jadi kita tidak harus langsung memberikan hukuman. Kita tanya dulu alasan mengapa siswa melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa kontrol saya, tidak. Tadi seperti praktek kita membangkang tangan ya, kita tidak bisa kontrol orang lain. Saya bisa kontrol jenengan pada saat ini pukul 8 ya, pukul 8 nanti sampai dengan pukul 11 itu saya bisa, selebihnya saya tidak bisa kontrol jenengan. Itu. Kemudian selanjutnya saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus kesepakatan ya. Jadi ketika ada masalah dengan siswa, siswa ada masalah, tidak langsung diberikan hukuman. Kita kolaborasi dengan siswa. Kita melakukan kesepakatan untuk menemukan solusi yang terbaik. Itu ya. Jadi tidak langsung memberikan hukuman. Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Istilahnya kalau kita sering dengar win-win solution gitu ya. Nah, ini kita harus berubah pandangannya. Jadi menang-menang kita kepada siswa juga sama, kepada rekan guru lain juga sama. Jadi saling menguntungkan, bekerja sama. Next. Nah ini disiplin positif tadi dengan pendekatan teori kontrol ya. Ini rangkumannya tadi, intinya tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku tujuan sama dengan yang tadi. Next saja. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ada kata disiplin. Nah, disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu, yang ada di pikiran Bapak Ibu dengan kata disiplin? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tepat waktu, apa lagi? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Iya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Barangkali mungkin hukuman. Ada nggak di benak Ibu dengan disiplin? Hukuman. Nah. Oke, ya di situ memang ada kepatuhan, ada peraturan, ya tepat waktu, sanksi, ya, sanksi bisa, hukuman. Oke, mari kita lihat dalam budaya kita, makna kata disiplin itu memang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya, patuh karena peraturan, tepat waktu karena peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu nyaman tidak? Ketika ada peraturan misalkan, Bapak Ibu berangkat sekolah jam 7 harus sudah ada di sekolah. Setengah 7 ya, setengah 7 dari sekolah karena harus menyambut kedatangan siswa. Nyaman tidak kira-kira seperti itu? Tidak, tidak ya. Ya, tidak nyaman karena peraturan, tapi karena terbiasa mungkin jadi akhirnya nyaman dan jadi budaya ya. Ya, oke. Lanjut. Apa itu disiplin? Nah, ini dari Diana Gosen ya. Disiplin itu apa? Disiplin dari kata bahasa Latin artinya belajar. Artinya murid atau mengikut. Kemudian disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk menciptakan murid yang merdeka. Ya, artinya merdeka ini konteksnya merdeka dalam pendidikan ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya, disiplin diri, motivasi dari dalam diri, internal ya. Jadi disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, nilai-nilainya apa sih? Lanjut. Nanti kita bahas ya. Disiplin positif. Nah, ini tadi unsur yang terpenting untuk menciptakan budaya positif sekolah adalah ya, mohon maaf. Disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran ya, kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa songgokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik. Kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dari dalam diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki apa ini di bawah tidak terlihat, Mbak. Intinya seperti itu ya. Jadi ada dalam diri ya, next saja. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai universal ya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. William Blosser berpendapat setiap perilaku memiliki tujuan berbeda. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian
mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi kalau tidak salah. Itu sudah lengkap sekali nilai-nilainya. Jadi tujuan pemerintah sekarang anak Indonesia untuk bisa mencapai atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Kesepakatan bersama, sifatnya luas ya, antar budaya, suku, ras, semuanya sama, profil pelajar Pancasila. Nah, dari tadi ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Siswa ya, konteksnya siswa. Kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup pasti ya, makan, terus papan, sandang gitu ya. Papan, sandang, ruangan, itu bertahan hidup. Dan cinta kasih sayang. Kadang-kadang kita melihat siswa ada yang caper kepada guru. Ya, itu mungkin barangkali siswa kita membutuhkan perhatian dari kita, kasih sayang dari guru. Kemudian penguasaan. Nah, di kelas mungkin barangkali ada anak yang suka menang sendiri, pengennya diakui. Nah, mungkin dia kebutuhannya adalah penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kadang-kadang anak-anak di kelas ketika kita sedang menyampaikan materi, ada yang gambar, ada yang bercerita dan apa, mereka butuh kebebasan, bukan tekanan dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Kemudian kesenangan, ya senang-senang. Anak kodratnya masih bermain, senang-senang, itu hal yang wajar. Selanjutnya, dari kebutuhan dasar tadi, ya, ada teori motivasi perilaku manusia. Ini yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya anak atau orang yang berada pada posisi ini, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya ya? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan tadi, kita berangkat setengah 7 sudah sampai sekolah. Awalnya kita tidak nyaman, mungkin karena ini ketidaknyamanan atau hukuman barangkali ya. Tidak nyaman dengan kepala sekolah, berangkatnya siang, dengan rekan ya, berangkatnya siang, tidak nyaman. Akhirnya kita setengah 7 sudah sampai. Ini motivasi eksternal. Nah, kalau yang baik sih bagaimana? Itu ada posisi yang ketiga. Jadi kita berangkat sekolah itu karena saya ingin dihargai atau menjadi teladan untuk anak didik kita, misalkan begitu. Ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ya jika melakukannya? Ini ada ya anak-anak yang juga seperti itu. Ini motivasinya bersifat dari luar, eksternal. Jadi sifatnya jangka pendek. Nah, yang paling baik yang mana? Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sebentar, kembali dulu Pak. Nah, ini motivasi internal, sifatnya jangka panjang. Nah, tujuan kita sebagai guru adalah yang di posisi ketiga, untuk menciptakan siswa yang apa yang dia lakukan itu untuk melakukan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jika anak sudah memiliki motivasi ini, tidak akan terpengaruh dari hukuman, dari dari penghargaan, dari hadiah, karena motivasinya dari dalam diri, dari internal, internal ya. Lanjut Pak. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada konsep disiplin kok identitas gagal. Ya tadi, hukuman. Kita bedakan hukuman dengan penghargaan. Hukuman itu cenderung menyakitkan. Ini kadang-kadang mungkin membuat dendam kepada anak, kepada guru ya, siswa ya. Kemudian murid takut, murid tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Nah, kalau penghargaan tidak efektif, artinya apa? Mungkin tidak efektifnya barangkali di kelas kita ada anak yang percaya diri, ketika disuruh maju, anak-anak itu saja yang maju. Akhirnya yang mendapat penghargaan anak itu. Nah, anak yang minder atau yang kurang percaya diri, kapan akan mendapatkan hadiahnya? Karena tidak ada kesempatan untuk maju, dia tidak berani, sehingga tidak efektif. Merusak hubungannya itu tadi.
dikasih hadiah kok itu terus, teman yang lain mungkin bisa jadi iri, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Nah maksudnya gimana? Ketika anak misalkan mendapatkan nilai matematika sesuai KKM atau bahkan nilainya sampai 90, dikasih penghargaan, hadiah oleh guru, ya sudah, kreativitasnya mati. Dia merasa, saya belajar sedikit saja sudah mencapai KKM dan nilainya sudah 90, ya sudah, saya belajarnya itu saja, nggak berkembang lagi dia, karena seperti itu saja sudah dapat hadiah. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah sebetulnya ini dari dulu juga ranking sebetulnya sudah tidak ada ya, harusnya sih seperti itu, tapi mungkin ya kita untuk pemetaan saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ini konsekuensi berbeda tadi dengan hukuman ya. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoringnya. Karena begini, misal ada siswa menumpahkan air minum temannya, konsekuensinya apa? Dia membersihkan, ngepel. Jangka pendek, artinya yaitu tadi kita perlu monitoring. Ketika kita perintahkan ke anak bersihkan, sekarang dia membersihkan, besoknya lagi ketika dia melakukan seperti itu, menumpahkan air, apakah dia akan melakukan membersihkan itu? Harus kita monitoring. Kemudian restitusi, berbeda dan jauh ya dengan konsekuensi apalagi hukuman. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, dia sudah berpikir sendiri, langsung, oh iya saya menumpahkan air minum, berpikir langsung membersihkan, itu restitusi. Lanjut Pak. Nah ini masih asing ya Bapak Ibu di benak kita, telinga kita, restitusi ya. Kalau hukuman, penghargaan mungkin sering terdengar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaborasi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjutlah. Itu restitusi ya. Oke, lanjut. Ya, konsep, nah ini ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran. Ya, kemudian restitusi itu menuntut melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita dengan siswa itu berdiskusi. Kalau ada masalah, kita berdiskusi pemecahannya. Jadi kita bersama-sama siswa menemukan solusi, memecahkan masalah. Next one. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya, restitusi. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Contohnya, kalau pada posisi hukuman, guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selam sebut. Kamu tidak mengerjakan PR, cepat keluar dan kamu hormat ke bendera 10 menit. Itu hukuman. Nah, guru marah gitu ya. Dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah posisi yang lebih baik. Guru menanyakan keyakinannya kepada siswa. Kemudian guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut Pak. Oke, ini penerapan ya. Penerapan kita selalu berusaha membangun motivasi intensif siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Selalu berusaha memberi opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Jadi ini yang bisa kita terapkan di kelas, di sekolah, dan berkolaborasi tentunya dengan siswa. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya kenapa dengan keyakinan kelas? Nah, ini salah satu untuk menciptakan tadi ya disiplin positif sehingga tercipta budaya positif. Lanjut Pak. Ini keyakinan kelas. Oh, ternyata dari keyakinan kelas ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Kita sebagai guru coba kita merefleksikan diri. Kita bercermin. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman,
kemudian 4 memantau, kelima manajer. Nah, ini kita sebagai guru berada di posisi yang mana ya? Kita bercermin. Coba selanjutnya ada apa Pak? Mari simak ilustrasi berikut. Bapak Ibu tadi sudah melihat ada beberapa ilustrasi video. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, bercermin ya, ada di posisi mana kira-kira? Penghukumkah? Merasa bersalahkah? Sebagai teman atau manajer? Yang sering Bapak Ibu penghukum ya Bu ya? Setuju ya? Wah, rata-rata penghukum ini. Oke, kita lihat coba lanjut Pak. Rata-rata kita ya, saya sendiri seperti itu gitu, selalu menghukum kalau ada kesalahan kepada anak. Ini dia 5 posisi kontrol. Nah, kita harus cermati, kita bercermin, kita merefleksi kita ada di mana. Kalau sebagai penghukum biasanya kita itu kepada siswa mengatakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, awas nanti kamu rasakan. Biasanya guru seperti itu berkata ya. Nah, kalau kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah, guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu Bapak lelah sekali mengatakannya, Bapak stres deh. Nah, ini biasanya membuat merasa bersalah. Jadi anak kadang-kadang merasa bersalah dikatakan seperti itu. Kemudian kalau posisi kita menjadi teman, ayolah lakukan demi Bapak, masa kamu tidak mau? Oke. Ingat Bapak pernah bantu apa? Nah gitu. Ini kalau di posisi pemantau, biasanya saya akan bertanya, apa peraturannya nak? Nah, kan gitu. Apa peraturannya? Ingat-ingat. Nah, di posisi manajer, nah ini yang harus kita bangun, yang kita harus terapkan. Guru itu harus pada posisi manajer ini. Jadi biasanya di posisi manajer ini guru akan menanyakan apa yang kita yakini nah. Ayo, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak akan lebih menghargai diri, menggali dari dalam dirinya, berpikir ya solusi yang terbaik, dan ini akan berdampak jangka panjang kepada anak. Ini harus kita pahami sebagai guru, ada 5 posisi kontrol, dan posisi yang paling ideal adalah pada posisi manajer. Ini kita bersama-sama belajar merefleksikan diri. Lanjut Pak. Nah, ini penerapan di kelas atau di sekolah. Kita selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak. Jadi tidak tiba-tiba langsung dihukum ya. Kita harus pahami dulu apa alasannya. Mungkin barangkali ada kebutuhan dasarnya tadi ya, kembali kepada kebutuhan dasar manusia yang mungkin belum terpenuhi. Mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak. Itu penerapannya. Lanjut Pak. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa ada beberapa pertanyaan, mengapa kita perlu memakai helm? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira Bapak Ibu memakai helm itu kenapa? Kenapa Bu? Memakai helm keselamatan, supaya tidak ditilang. Ya bagus. Ya, jadi di situ ada nilai-nilai keyakinan yang Bapak Ibu pegang. Memakai masker, mencuci tangan, untuk apa? Keselamatan, kesehatan, sama ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan yang kita miliki. Ya, itu yang harus kita tanamkan karena berasal dari diri kita. Lanjut Kak. Nah, keyakinan kelas ini seseorang atau siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita buat bersama dengan siswa. Lanjut Pak. Ini pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya, membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa. Ini sifatnya lebih abstrak dan kalimatnya bentuknya positif. Misalkan dengan siswa kita kolaborasi dalam bentuk positif. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan itu menunjukkan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi buanglah sampah pada tempat sampah, misalkan seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak, kita tidak usah membuat keyakinan terlalu banyak supaya mudah diingat siswa ya, supaya mudah diingat siswa.
Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum, ya, kesepakatan bersama, dan semua siswa berkontribusi, kolaborasi, berdiskusi. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ini prosedurnya, ya, langkah-langkahnya. Oke, jadi siswa kita kolaborasi, curah pendapat, kemudian guru saya mencatat masukan dari mereka, kemudian mengubah, ya, tadi mengubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini prosedurnya tadi sama, kemudian kita tinjau kembali, ya, barangkali ada yang sama kalimatnya masih negatif. Kemudian setelah sudah kita tinjau, kita tempel pada dinding supaya setiap hari siswa bisa melihat, membaca, dan mengingat dan meyakini, kemudian melaksanakannya. Lanjut, Pak. Nah, refleksinya, jadi anak akan lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri karena mereka yang membuat, ya, dari dalam diri untuk melaksanakannya, sehingga mereka bisa bertanggung jawab. Anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Kemudian tindak lanjutnya kita harus mengevaluasi kembali, karena apa, keyakinan kelas mungkin bisa saja besoknya berubah kembali. Jadi kita harus evaluasi. Lanjut, Pak. Ya, ini yang terakhir, ya, segitiga restitusi ini. Jadi dari masalah-masalah tadi kita ada semacam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah anak, ya, khususnya siswa di sekolah. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu akan mempermudah kita melakukan tadi restitusi, ya, memperbaiki kesalahan siswa. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kalimat yang disampaikan kepada siswa, anak-anak, Bapak juga pernah melakukan salah. Kenapa? Kita bukan manusia yang sempurna, pasti kita melakukan kesalahan. Itu bisa disampaikan kepada siswa seperti itu, ketika ada masalah dengan siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada siswa, nak, kenapa kamu seperti itu? Pasti kamu punya tujuan tertentu, punya alasan. Kita tanyakan dulu, kepada siswa, alasannya apa? Tidak langsung memberikan hukuman. Kemudian menanyakan keyakinannya, itu tadi. Dari keyakinan yang sudah dibuat, kita ingatkan kembali siswa, apa yang kamu buat kemarin, yang kita buat keyakinannya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk untuk jauh dari hukuman kepada anak. Next, penerapan segitiga restitusi, ya. Bapak Ibu, kita lihat ilustrasi saya praktek menerapkan segitiga restitusi dengan siswa. Ayo, lagi pada ngapain? Kan nggak boleh bawa HP ke sekolahan. Biarin, suka-suka. Waalaikumsalam. Kenapa? Bintang Raffi bawa HP ke sekolah. Iya. Oh, terus mereka ngapain bawa HP? Main game. Main game? Oh, gitu ya. Yaudah, nanti Pak Guru ke sana ya, coba Pak Guru lihat. Terima kasih laporannya ya. Ya udah, silakan kembali ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, Pak Guru sayangi, ya. Nah, ini kalian tahu tidak? Kalian itu dipanggil Pak Guru ke ruangan Pak Guru, tahu tidak? Iya. Sudah tahu? Iya. Nah, Pak Guru akan memberitahu kenapa kalian dipanggil ke ruangan Pak Guru. Pak Guru tadi dapat laporan dari Evelyn dan teman-temannya kalau kalian itu ke sekolah membawa HP. Nah, kira-kira
Benar nggak? Laporannya Evelyn itu benar nggak kalian bawa? Nggak bawa HP? Enggak. Benar? Benar. Ini yang benar Evelyn atau kalian yang benar? Coba Pak Guru ingin menanyakan jujur. Ini kejujuran kamu, coba jujur sama Pak Guru nggak apa-apa. Ada sesuai keyakinan kelas kita kemarin kita harus apa? Jujur. Berarti ya, jujur kalian. Ini gimana coba? Bawa HP nggak ke sekolah? Iya. Bawa HP? Nah, kalian bawa HP benar ya? Mengakui itu? Ya, bagus. Kalian sudah jujur sama Pak Guru, sudah mengakui. Nah, Pak Guru tanya, itu perbuatan yang baik atau tidak membawa HP ke sekolah? Tidak. Tidak baik ya? Iya. Kamu itu tahu itu tidak baik ya? Iya. Nah, terus alasannya kenapa kalian bawa HP ke sekolah? Ngomong wifi. Numpang wifi, Iya. senang-senang game gitu ya? Iya. Jadi kalian senang main game ya? Siapa ya? Oh, senang-senang ya? Ya, nggak apa-apa. Pak Guru juga sama. Pak Guru dulu juga suka dengan game. Sekarang juga Pak Guru sukanya megang HP ya. Tapi Pak Guru memakai HP sesuai dengan kebutuhannya, ya. Tidak terus-menerus main game dan harus tahu waktu ya. Tahu kewajiban kita ya. Kewajiban kamu adalah selain membantu orang tua adalah belajar ya. Jadi semua manusia itu pernah melakukan kesalahan seperti Pak Guru, karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Nah, ini sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira selanjutnya setelah Pak Guru menyampaikan ini, kamu mau bagaimana? Tidak mau bawa HP lagi. Mau? Berubah. Ya, oke, bagus. Tidak mau bawa HP lagi ke sekolah dan mau berubah ya? Iya. Iya ya? Iya. Ya, Pak Guru tidak melarang kamu menggunakan atau memanfaatkan HP, tapi dimanfaatkan dengan baik untuk belajar ya. Dan harus tahu waktu ya menggunakan HP ya. Jangan terus main game dan lupa belajar. Itu ya, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita apa? Baik berteman dan menolong. Terus kemudian apa lagi? Jujur. Terus tidak membawa HP ke sekolah ya. Nah, itu kalian masih ingat. Jadi kalian harus bisa menerapkannya ya setiap hari ya, di sekolah maupun di rumah ya. Baik, luar biasa, bagus. Kalian sudah mau mengakui dan mudah-mudahan kamu bisa berubah. Oke ya, terima kasih ya. Iya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Evelyn. Saya merasa senang karena dibantu oleh Pak Guru dan teman-teman. Dan saya senang karena teman saya tidak dihukum, justru malah dinasehati oleh Pak Guru. Bisa. Nah, sepatu aku mana ya? Iya, kemana? Hilang. Ya gimana nih? Kita cari. Gimana? Cari dulu. Gimana sepatuku mana? Gimana nih? Aku juga nggak tahu. Jadi kita cari yuk. Ini kenapa Nisa, Novi? Sepatunya hilang. Sepatunya siapa? Evelyn. Sepatunya Evelyn. Evelyn, kenapa kamu sepatunya hilang? Iya, Hilang di mana? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nisa nggak tahu juga. Nggak tahu. Novi nggak tahu. Oh, jangan sedih ya. Nanti coba gini aja, Pak Guru bantu kamu. Nanti cari tahu sepatunya di mana ya. Pak Guru tanyakan ke teman-teman ya. Udah, jangan sedih ya. Jangan sedih ya. Dah, Pak Guru nanti cari tahu ya. Kenapa Tang? Sini Tang, sini Tang. Ini sepatunya siapa ini? Sepatunya Evelyn? Sini nih. Evelyn, ini sepatumu bener? Oh, udah ketemu ini. Kamu tahu dari mana ini sepatunya? Di mana?
lihat tapi ya Rafki, Rafki? Revan, sama Kiki yang ngumpetin. Yang ngumpetin? Iya. Oh, Rafki, Revan sama Kiki. Iya. Oh, ya udah makasih ya. Iya. Makasih ya nih Evelyn, nih sepatunya ketemu. Nanti besok Pak Guru panggil. Pak Guru nasihati si Rafki, Kiki sama siapa? Revan. Revan. Oke. Ya udah makasih ya. Iya. Anak-anakku semua ya, Kiki, Rafki, Revan. Gini, kalian tahu tidak Pak Guru memanggil kalian ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Tidak. Benar tidak tahu? Benar. Nah, gini ya. Pak Guru kemarin mendapat laporan dari Bintang dan juga teman-teman ya, kalau sepatunya Evelyn itu disembunyikan oleh Kiki, Rafki dan Revan. Benar tidak? Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Benar? Benar. Harus jujur loh kalian ya, karena Allah Maha Tahu loh ya. Ayo jujur coba. Karena kemarin ada yang lapor ke Pak Guru. Jujur. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya apa? Ngaku. Ngaku. Oh, kalian yang ngumpetin. Benar. Oh, gitu. Rafki, Kiki, Revan yang ngumpetin, benar? Iya. Benar. Oh, gitu. Ya, udah gini. Pak Guru sampaikan ya. Kalau seperti itu, perbuatanmu itu salah apa benar? Salah, Pak. Salah ya. Nah, kalau salah berarti semuanya manusia itu pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Manusia itu bukan makhluk yang sempurna ya. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti kalian, jahil, nakal, tapi Pak Guru sadar bahwa perbuatan itu tidak benar, tidak baik. Nah, berarti kalian paham ya, itu tidak baik, tidak benar ya. Ya. Nah, terus kira-kira alasannya apa kalian menyembunyikan sepatunya Evelyn? Tujuannya untuk apa? Senang-senang aja, Pak. Senang-senang. Iya, Pak. Senang-senang ya? Ya. Berarti kalian senang ngumpetin sepatunya Evelyn? Senang. Senang. Oh, gitu ya. Oh, jahilin temen, kamu senang? Senang. Oh, senang. Nah, ini juga berarti perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Tidak baik? Tidak. Nah, itu kamu tahu kalau perbuatannya tidak baik. Nah, kira-kira selanjutnya kamu ke Evelyn, apa yang dilakukan kepada Evelyn kira-kira? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Selain itu kira-kira mau ngapain ke Evelyn? Apalagi? Mengembalikan sepatunya. Mengembalikan sepatunya. Terus apalagi Raffi kira-kira? Tadi minta maaf, kembaliin sepatunya. Apalagi? Berubah. Akan berubah? Ya. Berubah. Iya, akan berubah, tidak mengulangi lagi. Tidak. Tidak ya. Nah, bagus. Itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Kalian masih ingat keyakinan kelas kita apa? Ingat. Apa, Revan? Tidak membuat kenakalan kepada teman dan tolong menolong. Tolong menolong, tidak nakal dengan teman atau berbuat baik dengan sesama teman yang lainnya ya. Nah, itu keyakinan kelas kita harus kita pegang ya. Nah, begitu ya dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian bisa berbuat sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat di kelas, gitu ya. Udah, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Pak Guru karena sudah menasihati dengan baik. Nama saya Bintang. Saya juga banyak berterima kasih kepada Pak Guru karena saya jadi mengerti keyakinan kelas dan saya tidak dihukum. Terima kasih Pak Guru. Oke, tadi Bapak Ibu sudah melihat ilustrasi segitiga restitusi yang saya praktekkan dengan siswa. Jadi tahapannya seperti itu, nggih. Jadi ketika ada masalah kita mencoba dengan cara restitusi dulu, segitiga restitusi. Nah, ini berarti sudah slide terakhir ya. Walaupun belum sampai ke terima kasih, jangan dulu Pak. Ini yang terakhir. Ini ada kata-kata mutiara sebelum ditutup nih. Siswa itu tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa itu membutuhkan guru yang bahagia.
yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaannya untuk belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah gitu Bapak Ibu, mukanya ditekuk pitulah sekali ya. Jadi kita datang ke sekolah dengan bahagia, dengan semangat, dengan muka yang ceria. Nah, ini kita berbagi kebahagiaan dengan siswa gitu ya. Siswa kan lebih senang melihat penampilan gurunya rapi, mukanya cerah, bergembira gitu kan ya. Kemudian di kelas menyenangkan. Nah itu karena apa? Berbahagia itu indah gitu ya. Iya, bersyukur itu wajib. Nah gitu. Ini kemudian lanjut Pak. Oke, slide terakhir. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan kiranya saya tidak menggurui, ini hanya diskusi, sharing. Dan apa namanya, ini sudah terlalu panjang barangkali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Satu pertanyaan saja, kemudian tanggapan satu tanggapan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan kelas pada kelas 1? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Siti. Pertanyaannya sangat bagus ya. Langsung saja kepada ini Pak Eka untuk menjawab. Ya. Terima kasih Bu Siti yang sudah bertanya dan pertanyaannya luar biasa gitu. Tadi bagaimana penerapannya keyakinan kelas gitu untuk kelas rendah? Bisa dengan cara yang sederhana gitu, karena realitanya siswa kelas 1 itu masih banyak yang belum bisa, maksudnya belum lancar ya, belum lancar membaca, belum lancar menulis gitu ya. Jadi kita buat yang sederhana, barangkali yang pertama siswa kelas 1 itu lebih, atau kelas rendah itu lebih cenderung senang dengan gambar ya, visual daripada bentuk tulisan, peraturan-peraturan gitu. Kita tuntun anak membuat sebuah gambar, mungkin membuang sampah pada tempatnya, gambarnya kita tempel di dinding. Nah itu juga menambah nilai keindahan di dalam kelas kan gitu ya. Kemudian yang kedua ya kita tuntun anak itu, karena kelas rendah ya itu tadi kembali belum lancar membaca, menulis. Jadi kita tuntun lah, intinya begitu Ibu. Bisa dipraktekkan pelan-pelan ya. Dan tentunya sabar karena kelas rendah ya seperti itu kodratnya anak masih suka bermain. Barangkali begitu Ibu jawaban saya. Terima kasih kepada Pak Eka. Dari awal sampai akhir tentunya ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Eka itu berdampak menghantarkan hati dan jiwa. Nah, coba saya minta untuk satu peserta untuk menyampaikan apa dampak pada pemikiran dan keilmuan dari Bapak Ibu. Silakan yang bersedia untuk menyampaikan refleksinya. Pak. Ya, terima kasih kepada narasumber Pak Eka yang telah memberikan tentang budaya positif yang pastinya dari saya sendiri menambah pengalaman, menambah ilmu untuk menanamkan budaya positif tersebut di anak atau di peserta. Terima kasih dari saya. Demikianlah acara dari diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 7 yang dibawakan oleh Bapak Eka Agus Purnomo.
Tentunya dari saya sebagai moderator banyak sekali kesalahan tutur kata, sikap, dan perilaku yang tidak berkenan di hati para peserta. Saya dari lubuk hati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dari Bapak Ibu setelah ini bisa melanjutkan menerapkan ilmu yang sudah didapat di kelas masing-masing. Kami doakan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru jelaskan lagi ya. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, setiap anak membuat satu saja keyakinan kelas ya, yang seharusnya ada di kelas kita dengan kalimat positif tadi ya. Contoh ini, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah di tempatnya. Itu positif ya. Yang perbedaannya ya. Nah, silakan kamu buat satu saja yang harus ada di kelas kita. Ya, yang harus kita nanti yakini bersama. Satu anak satu nanti ditempelkan di depan. Oke, silakan buat. Silakan mulai sekarang. Tidak perlu terlalu panjang. Menurut kamu, siapa yang sudah selesai silakan tempel seperti ini. Guru tempel. Ayo silakan maju, satu saja singkat. Siapa yang sudah selesai? Sip, maju. Novi sudah? Silakan maju tempel. Tidak apa-apa. Ayo tempel nggak apa-apa. Tempel, ya boleh di atas sini. Tempel. Oke. Yang lain di sampingnya. Di sampingnya lagi. Oke. Yang lain di sini. Ya. Yang lain. Lain. Ayo, siapa lagi? Nah. Ya, bagus. Apa lagi? Sudah selesai ini ya, sepakat ya. Dan bisa kamu laksanakan ya. Besok kita tempel di dinding. Selalu kamu ingat dan kamu laksanakan dengan baik. Ini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, sepakat ya. Pakaian rapi, menghormati berarti tidak ada bullying lagi. Ya, tuh. Membuang sampah di tempatnya. Terus menjaga ketenangan di kelas. Ya, setuju. Nah, kalau sudah setuju. Sangat senang. Senang. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menjadikan kita bertanggung jawab. Karena dapat menjadikan kita lebih disiplin. Terima kasih.